Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, serta Bapak Ahsan teman-teman sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini kita dapat melaksanakan tugas mata kuliah bahasa Inggris yang diampu oleh Bapak Dr. Muk Hasan Sohibur Rizal SPD MPD. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai negatif faktual dalam TOEFL reading. Materi ini penting untuk dipahami karena sering muncul dalam soal dan membutuhkan ketelitian ekstra dalam membaca. Sebelum itu, izinkan kami sebagai moderator untuk membacakan anggota kelompok 2, yaitu yang pertama ada Zahra Ainun Faradila dengan NIM akhir 166, lalu ada Zahira Agita dengan NIM akhir 202, yang ketiga ada Nala Farhana dengan NIM akhir 014, Aulia Akila dengan NIM akhir 184, lalu ada Gesita Zara dengan NIM akhir 245, lalu ada Mariska Dwi Satyawati dengan NIM akhir 022, dan yang terakhir ada Mita Deva Lestanti dengan NIM akhir 148. Nah, baik, tanpa memperpanjang waktu, saya persilakan untuk melanjutkan materi berikutnya kepada rekan saya. Oke, baik. Pertama, kita mulai dari pengertian. Jadi, pengertian dari negatif faktual di TOEFL reading itu yaitu jenis pertanyaan TOEFL disebutkan tidak benar atau tidak didukung teks. Jadi, semisal kita disediakan contoh soal gitu ya. Terus nanti kita juga disediakan beberapa jawaban. Itu pasti ada satu yang jawaban itu tuh tidak ada dalam teks atau tidak relevan dengan teks, seperti itu. Baik, selanjutnya di sini ada ciri-ciri. Yang pertama yaitu ada kata negatif seperti not, except, false, dan incorrect. Kemudian yang kedua yaitu opsinya mayoritas benar dan hanya satu yang salah. Yang ketiga yaitu meminta mencari informasi yang tidak ada atau bertentangan dengan teks. Maksudnya di sini adalah di dalam sebuah teks soal kita harus mencari informasi yang tidak ada atau bertentangan dengan teks tersebut. Selanjutnya yaitu sering membuat pembelajaran terkecoh karena mirip fakta luar biasa. Next, bisa dilanjut. Baik, selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama. Bees collect nectar from flowers to produce honey. They also help plants reproduce by spreading pollen. Itu teksnya. Untuk pertanyaannya, which of the following is not mentioned in passage? A. Bees collect nectar. B. Bees help plants reproduce. C. Bees spread pollen. D. Bees migrate long distance. Jadi jawabannya itu yang tidak disebutkan di dalam teks yang D. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh soal yang kedua, bacaan teksnya seperti ini. Listen carefully. The Amazon rainforest contains thousands of plant species. Many of them are used for medicine. The forest is also home to a variety of animals. Dan pertanyaannya, which of the following is not true according to the passage? A. The Amazon has many types of plants. B. Some plants are useful for medicine. C. The forest is home to animals. Or D. The Amazon is located in Africa. Dan jawaban yang benar adalah D. The Amazon is located in Africa karena tidak ada pada teks bacaan. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada strategi menyelesaikannya. Yang pertama, mengidentifikasi kata negatif seperti not, except, dan false. Yang kedua, membandingkan tiap opsi dengan teks. Cocokkan satu persatu, lalu tandai opsi yang sesuai isi. Yang ketiga, mencari yang tidak disebutkan atau yang salah. Jawabannya adalah informasi yang tidak ditemukan, tidak didukung, dan bertentangan. Yang terakhir, gunakan teknik scan keyword. Mencari kata penting dalam opsi, lalu scan teks, lalu cek apakah disebutkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya ada kesalahan umum.
Yang pertama, lupa memperhatikan kata negatif. Jadi jawabannya jadi terbalik. Yang kedua, kira jawaban harus bertentangan, padahal kadang cukup tidak disebutkan. Yang ketiga, tidak mengecek semua opsi, padahal bisa mirip-mirip. Yang keempat, menjawab pakai asumsi pengetahuan sendiri, bukan dari isi teks tersebut. Yang terakhir, terlalu cepat menyimpulkan tanpa cross-check terlebih dahulu. Baik, Iya, mikrofon kamu belum on. Mati lagi Iya, mic-mu. masih belum on. oke. Maaf teman-teman, nanti di-cut aja ya. Oke, baik. Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa negatif faktual adalah jenis soal TOEFL reading yang meminta kita menemukan informasi yang tidak disebutkan, tidak benar atau tidak didukung oleh teks. Ciri utamanya itu selalu terdapat kata negatif seperti not, accept, false, atau incorrect. Untuk menjawabnya, kita harus membandingkan setiap opsi dengan isi teks dan mencari satu opsi yang tidak sesuai. Pemahaman strategi ini sangat membantu agar kita tidak terkecoh saat mengerjakan soal yang mirip dengan faktual biasa. Demikian presentasi dari kelompok kami mengenai materi negatif faktual. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman memahami jenis soal ini dengan lebih mudah. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Moh Ahsan Sohib Rizal SPD MPD selaku dosen pengampu bahasa Inggris serta kepada teman-teman yang sudah menyimak dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.